Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, mari kita melanjutkan materi yaitu tentang kesunahan berpuasa. Kesunahan dalam puasa itu ada 3, yaitu takjilul fitri, mempercepat berbuka. Apabila memang sudah nyata terbenamnya matahari. Sebagaimana keterangan dalam kitab Iqna, yaitu al-awwalu takjilul fitri idza tahaqqaqa ghurubus syamsi li khabari sahihaini la tazalu ummati bi khairim ma ajjalu al-fitra wa akharus suhur. Umatku selamanya mendapat kebaikan apabila mempercepat berbuka dan mengakhirkan suhur, atau yang dalam kebiasaannya disebut dengan sahur. Karena apa? Dengan mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur, itu akan membedakan umat Islam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana keterangan dalam kitab, yaitu walima fi dzalika mim mukhalafatil yahudi wan nasor wa yukrahu ayu akhirahu in qasada dzalika wa ra'a anna fihi fazilatan wa ila fala ba'sa bihi naqalahu fil majmu'i an-nasil imami. Dan dimakruhkan mengakhirkan berbuka apabila dia mempunyai niat atau sengaja menyamai seperti Yahudi ataupun Nasrani. Dan dalam mempercepat berbuka itu ada keutamaan. Sebagaimana dalam ilmu kedokteran, bahwa berbuka lebih cepat dan mengakhirkan sahur itu akan membuat tubuh sehat, karena asupan makanan akan lebih cepat terserap dalam tubuh. Sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Majmu'. Dan disunahkan berbuka itu dengan kurma yang basah atau yang sudah matang. Apabila tidak ada kurma basah atau matang, maka menggunakan kurma kering. Apabila tidak menemukan kurma, maka menggunakan air untuk berbuka. Sebagaimana hadis Nabi, yaitu
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayu soliya ala rutobatin fa illam yakun fa'ala tamrotin fa illam yakun hasawatin mimma'in fa innahu tahurun. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa Nabi Muhammad itu berbuka sebelum sholat dengan beberapa korma yang matang atau korma basah, istilah dalam pesantren. Apabila tidak ada, maka menggunakan korma kering. Apabila tidak ada, maka dengan beberapa cegukan air. Sementara menurut Syekh Sulaiman atau dalam kitab Bujeromi atau kitab Bajirmi disebutkan bahwa berbuka dengan air yang didahulukan atau yang diutamakan adalah dengan air zam-zam, dan sesudah air menggunakan sesuatu yang manis seperti zabib, anggur kering atau kismis. Dan selanjutnya berbuka dengan susu, dan susu itu lebih diutamakan daripada madu karena berbuka itu lebih utama dengan susu. Setelah itu baru menggunakan madu. Sebagaimana keterangan wa yuqaddamu ma'u zamzama ala ghairihi wa ba'dal ma'i syai'un khuluwun kajabibin wa khuluwin wa yuqaddamu ala banu alal asali li'annahu afdalu minhu wa yuqaddamu al asalu ala ghairihi. Para pemirsa yang saya hormati, selanjutnya kesunahan yang kedua yaitu mengakhirkan suhur atau sahur. Ini sesuai dengan hadis la tazalu ummati bi khairi ma ajalu al fitra wa akharus suhur. Karena itu merupakan bentuk takwa atau ibadah kepada Allah. Para pemirsa yang saya hormati, sahur itu disunahkan sebagaimana hadis Nabi, yaitu tasakharu fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Dalam kitab Bujeromi disebutkan kata sahur bila didumah sinnya berarti dibaca suhur. Itu artinya al-fi'lu atau kegiatan sahur. Dan apabila dibaca fathah sinnya, maka artinya sesuatu yang dibuat sahur atau makanan untuk sahur. Sebagaimana keterangan dalam kitab Bujeromi, yaitu wa yusannu as-suhuru bidomisini al-fi'lu amma bi fathiyah fama yatasahharu bihi. Hikmahnya puasa adalah mengkosongkan perut biar nafsu itu tidak buas, biar nafsunya itu turun, dan juga mencegah nafsu dari syahwatnya atau kesenangannya nafsu.
Dan dalam sahur itu sebaiknya makan makanan yang sedikit, jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena puasa itu adalah tujuannya untuk menahan hawa nafsu dan perutnya agar kosong. Nanti kalau berbuka dengan banyak ataupun sahur terlalu banyak, nanti tidak seperti orang yang berpuasa, tapi hanya memindah makan saja. Sebagaimana keterangan dalam kitab, fa in qulta hikmatu masru'iyatis saumi khuluwul jawfil idlalin nafsi wa kafiya'an syahwatiha wasuhuru yunafi dalika. Qultu la yunafi bal fi iqamatus sunnati binawi qoli lima kulin wa maslubin wal munafi innama huwa ma yaf'alu al mutaraffihuna min anwa'i dalika wa fil uhudi lisya'rani akhoda alaina al uhuda alla nasba'a asab al kamila qattu la siyama fi layali ramadana fa innal aula an naksufiha amikdari ma kunna naquluhu fi ghoriha wa dalika li annahu syahrul ju' wa man sabi'a fi asaihi wa suhurihi fa ka'annahu lam yasum ramadana wa hukmuhu hukmul muftiri min khaisul asari al masru'i lahu as-saum wa huwa id'afu syawati al mudayyiqati lima jaris syaitani fil badani wa hadzal amru ba'idun ala man sabi'a min lahmi wal maraqi Allahumma il antakuna imra'atan murdiatan au syason yata'ato fin nahari al-a'mala asyakota fa inna dzalika la yadurhu insyaallah. Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa hikmah disyairkannya puasa yaitu mengkosongkan perut untuk menghinakan nafsu atau melemahkan nafsu dan mencegah nafsu dari syahwatnya. Dan apakah sahur itu menafikan itu? Tidak. Maksudnya tidak menafikan. Bahkan sahur itu termasuk melakukan kesunahan dengan sedikit makan dan minum. Yang menafikan sesungguhnya adalah apa yang dilakukan orang-orang yang suka enak-enakan dari bermacam-macam itu. Dan dia itu mengisi perutnya dengan penuh. Dan dalam kitab Al-Uhud, kitabnya Imam Sya'rani, itu mengatakan bahwa sesungguhnya ketika kita berpuasa itu sebaiknya tidak terlalu kenyang, apalagi di malam Ramadan. Maka yang lebih utama adalah mengurangi makanan dari kadar kita makan pada selain bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan itu adalah bulan yang lapar. Barang siapa yang perutnya kenyang pada makan malamnya dan juga pada sahurnya, maka sesungguhnya dia itu seperti tidak orang yang berpuasa pada Ramadan. Dan hukumnya itu seperti
hukumnya orang yang berbuka dari sesuatu yang disyariatkan, yaitu puasa, yaitu melemahkan syahwat, yang dimana syahwat itu mempersempit jalannya setan pada tubuh. Dan perkara ini jauh atau tidak terdapat pada orang yang perutnya kenyang dengan makan daging atau kuahnya, kecuali apabila seseorang itu adalah perempuan yang menyusui atau seseorang yang bekerja keras pada siang hari, maka itu tidak berbahaya baginya jika dia itu makan kenyang. Para pemirsa yang saya hormati, selanjutnya yang ketiga adalah tarkul hajri, yaitu meninggalkan kata-kata jelek. Sebagaimana keterangan, yaitu wasalisu tarkul hajri wa huwa bi fathil la'i tarkul hajroni minal kalami jami'an nahari. Jadi kesunahan yang ketiga adalah meninggalkan perkataan jelek pada semua waktu siang. Para pemirsa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.